Ayatnya 121 sampai 127. Saya ulangi, surah Toha, surah nomor 20, ayat 121 sampai 127. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa Adamu rabbahu fagawa. Thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Terjemahannya, dan Adam pun mendurhakai Rabbnya. Ini awal kemaksiatan terjadi. Maka ia pun sesat. Allah sudah larang. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, saudaraku seiman, memberikan kepada anda banyak sekali nikmat. Dan opsinya, pilihannya banyak sekali. Kayak misalnya makanan. Boleh makan sapi, kambing, ayam, kelinci. Semua hewan yang ada di lautan. Halal. Dan Allah haramkan sebagian, babi, anjing atau yang bertaring. Jadi yang halal lebih banyak. Begitulah kasus Nabi Adam alaihissalam. Di surga banyak sekali pilihannya. Yang dilarang cuma satu. Tapi ternyata efek daripada pelanggaran pada satu ini membuat Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga itu. Dikeluarkan dari fasilitas yang ada. Perhatikan selanjutnya, kemudian Rabbnya Adam alaihissalam memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi Adam petunjuk. Artinya pada saat itu Nabi Adam alaihissalam menyesal, kemudian beliau bertaubat dan Allah terima taubatnya. Lalu Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain, Adam dan iblis yang menggodanya. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, di muka bumi ini akan datang nanti petunjuk-petunjuk wahyu turun dari langit. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Makna tidak sesat dan tidak celaka, tidak sedih, tidak sumpek, ya, tidak gundah. Dia akan bahagia. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau menikmati apa yang Allah halalkan dan sibuk dengan apa yang Allah haramkan. Padahal yang haram itu sedikit sekali ya. Tadi contoh makanan sudah saya berikan gambaran. Begitu juga dengan contoh minuman. Allah misalnya haramkan khamr, nggak boleh minum khamr yang memabukkan, nggak boleh narkotika. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, banyak yang lain. Minuman halal. Allah haramkan zina. Kita butuh syahwat, ada syahwat untuk melampiaskan sama lawan jenis. Tapi Allah buka pintu nikah. Dan ada solusi, bukan tidak ada solusi dalam Islam. Makanya Allah bilang, siapa yang berpaling dari peringatanku, tetap memilih sesuatu yang bermaksiat kepadaku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Sempit ini tadi, gundah, sedih, sumpek. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, ini diancamkan seperti ini. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dibangkitkan nanti di mahsyar hari kiamat, buta. Lalu dia akan berkata, ya Rabbku, wahai penciptaku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu, maksudnya di dunia, dalam keadaan bisa melihat. Allah berfirman, demikianlah. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Ya, hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah SWT. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabbnya. Maksudnya sudah dilarang, kenapa masih dilanggar? Sudah diperintahkan, kenapa enggak dikerjakan? Dianggap oleh Allah melampaui batas dan tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Dan sungguhnya adab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal lagi.
Kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian dalam ayat-ayat ini sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan di ayat 123-nya, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Artinya dia akan bahagia. Di 124-nya Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Ya, dhanka. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, enggak mau mengerjakan apa yang aku perintahkan, menikmati yang halal dan mau bermaksiat kepada aku buat yang haram, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Coba dengar teman-teman di potongan ayat ini. Bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir yang masyhur punya tafsir Quranul Azim, di jilid 3 halaman 164 menjelaskan. Dia mengatakan di dunia dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Hidupnya akan sumpek, suntuk, sedih, gelisah. Sebanyak apapun harta yang dia milikin gak pernah cukup. Rumahnya mewah, gelisah di dalamnya. Karena berisi dengan hal-hal yang haram. Ada orang rumahnya gubuk, kecil, biasa, miskin, susah. Pas-pasan hidupnya, tapi tenang jiwanya. Nah itu karena jauh dari kemaksiatan. Kata beliau, di dunia, orang-orang yang bermaksiat, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Hatinya gelisah yang diakibatkan kesesatannya. Meskipun zahirnya yang kelihatan, nampaknya begitu enak. Bisa mengenakan pakaian yang ia kehendaki, bisa mengkonsumsi jenis makanan apa saja yang dia inginkan, bisa tinggal di mana saja yang ia kehendaki. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ya. Selama ia belum sampai pada keyakinan dan petunjuk, maka hatinya akan senantiasa gelisah, bingung, ragu, dan masih terus saja ragu. Inilah bagian dari kehidupan yang sempit. Subhanallah, orang yang melakukan perzinahan misalnya. Walaupun dia masuk ke dalam hotel bintang 5, dia akan berzina dengan seorang pasangan yang sempurna secara fisik. Laki-lakinya tampan, putih, kaya, pinter. Perempuannya juga begitu, cantik, tinggi, putih, segala macam. Ya. Nah, tetap saja pada saat mereka mau melakukan, mereka punya rasa ketakutan. Dan pada saat mereka sudah melakukannya pun, tidak ada ketentraman jiwa. Ada sesuatu yang sumpek. Ketakutan, ada beban pikiran. Tidur mimpinya buruk. Dan akan sangat beda sekali dengan orang yang melakukan dengan pasangan halalnya, suami istri. Mereka akan tenang secara kejiwaan. Orang juga semua tahu mereka dalam kamar melakukan biologis. Ke hotel pun mereka tidak pernah ragu karena jelas statusnya, jelas pasangan halal suami istri. Maka biologis pun setelah biologis itu tenang. Terlihat wajahnya berseri-seri. Berbeda. Halal sama haram beda. Kata beliau, alangkah seringnya kita melihat dan mendengar berita tentang orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Mati bunuh diri dengan terjun dari tempat-tempat yang tinggi atau gedung-gedung. Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Pasti penyebabnya adalah sempitnya kehidupan yang menderahnya akibat berpaling dari zikrullah. Kalau orang-orang yang berpaling dari zikrullah mengingat Allah tidak bertaubat, maka akibatnya mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan buta. Sebagaimana Allah sudah menyebutkan itu dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang dalam kehidupan dunia ini buta hatinya dari maksiat kepada maksiat dan orang-orang yang tidak punya ilmu agama, mereka kalau buat dosa mereka tidak taubat. Mereka sudah berzina, mereka sudah mencuri, mereka sudah membunuh, lalu mereka tidak tahu harus kemana arahnya. Besoknya diulangi lagi, berzina lagi, ke diskotik lagi, mabuk-mabukan lagi. Tambah sumpek di atas sumpek. Dan akhirnya membuat dia menutup hidupnya dengan bunuh diri. Berapa banyak orang, aktor-aktor yang sudah terkenal, sudah sampai pada tingkat ya
eh, terkenal sekali, famous sampai luar biasa, seluruh dunia mungkin mengenalnya. Tapi ditutup hidupnya dengan narkotika, ditutup hidupnya dengan bunuh diri, ya, ribut rumah tangganya dan segala macam hal. Tidak sedikit ada orang yang datang konsultasi sama kami begitu keadaannya. Secara zahir kelihatannya bahagia, karena selalu di medsos itu tampil mesra sama pasangannya, expose ini, expose, tapi di dalam tidak seperti itu. Mereka ada yang banyak datang kepada kami berbicara dan ternyata tidak seperti itu keadaannya. Tidak seperti apa yang diperlihatkan di depan umum.